Good morning, fifth grade. How are you this morning? I hope you are doing fine today. So before we start the lesson, let's sing a song. Kita nyanyikan sebuah lagu ya, nak. Do you still remember the song that Good morning song? Let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning my friend, how are you today? I'm fine. Good morning my friend, how are you today? I'm fine. Good morning my friends. Good morning my friends. Good morning my friends, how are you today? I'm fine. Let's greet the teacher. Good morning teacher, how are you today? I'm fine. Good morning teachers, how are you today? I'm fine. Good morning teacher. Good morning teacher. Good morning teachers, how are you today? I'm fine. Yay! Okay, now we are going to continue the lesson. So before we continue the lesson, let's take a pray. Let Miss Kiki lead the prayer. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start the lesson. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for our sins. In the name of God we pray. Amen. Oke, so hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tematik. So open your book, page 95. Jadi kita sekarang masuk ke pembelajaran 6 subtema 2. Jadi buka bukumu halaman 95 ya, nak. Oke, so we will discuss together. Kita akan membahas sama-sama ya. Well, kita buka buku kita page 95 halaman 95 ya, nak. Hari ini kita masuk TB 6 di subtema 2. Kita baca teksnya bersama-sama. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca bersama-sama di halaman 96. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban, pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terkuyung-kuyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, kalau kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat beban atau berat tubuh teman saya yang malang ini, kata si kuda. Nah, itu dia cerita tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, seperti yang kalian tahu, ada 3 tokoh anak dalam cerita itu. Ada kuda, ada keledai, kemudian ada si pemilik hewan tersebut. Nah, itu dia tokohnya. Kemudian kita sudah mengerti alurnya, yaitu jalan ceritanya bagaimana. Mereka diberikan beban ya, mereka bawa beban, diberikan oleh si pemiliknya. Pada saat di perjalanan mungkin si keledai tadi sudah tidak enak badan karena begitu banyak beban yang harus ditanggungnya. Sedangkan kuda nggak ada, dia merasakan keringanan saja karena sedikit beban yang ditanggungnya. Kemudian si keledai tadi meminta tolong supaya sebagian
bebannya itu diberikan kepada si kuda. Tapi kuda nggak mau, dia bilang stop gitu ya kan. Dia nggak mau mendengarkan keluhan, dia tidak mau menolong si keledai yang sudah tidak enak badan. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya apa? Si keledai tadi kemudian terjatuh dan tiba-tiba dia mati. Nah, pemiliknya datang kan. Kemudian apa? Seluruh bebannya diberikan kepada si kuda. Nah, akhirnya dia merasakan apa? Dia merasakan kesakitan. Karena apa? 2 kali lipat beban yang harus tanggung dia. Beban barang, kemudian juga apa? Beban dari si tubuh dari keledai tadi. Gitu dia. Nah, dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan dan memberikan pesan moral, ya kan? Pelajaran bagi kita sendiri. Nah, seperti yang kalian tahu kan, di bawah itu ada kata-kata yang berwarna biru. Nah, kita baca bersama-sama. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Kamu bantuan membutuhkan, bantulah maka orang terbantu. Akan juga yang ini kalimat acak ya. Nah, kita akan menyusun kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang bermakna dan mengandung pesan moral. Nah, Miss Kiki kasih 1 poin untuk kalian ya. Di situ kata pertama itu bantulah ya, selebihnya kamu yang mengerjakan. Itu sebagai tugas kamu ya nak. Kemudian kita pergi ke halaman 99 ya. Di situ ada suatu kejadian. Kita baca bersama-sama. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Nah, Miss bilang sama kamu kan, sedangkan dalam cerita dongeng aja begitu banyak watak tokoh yang berbeda-beda kan. Ada yang peduli, ada yang kasar, ada yang kejam, ada yang murah hati, ada penolong, ada begitu banyak sifat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, di lingkungan sekitar rumahmu pasti ada banyak sekali sifat-sifat tetangga ya kan. Nah, pada saat ini kita akan membahas sifat-sifat dalam keluarga aja dulu kan begitu. Sekelilingmu aja, tentu kamu punya keluarga inti, keluarga besar. Nah, kata yang bergaris biru itu, tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Ada 5 sifat di situ. Nah, penolong, dermawan. Nah, dermawan itu adalah orang yang suka memberi atau yang ringan tangan. Kemudian itu ada yang ramah, penyayang binatang dan lucu. Nah, kamu cek di dalam keluargamu, siapa kira-kira orang yang suka menolong, siapa yang dermawan, mama atau papa, siapa yang ramah, adikmu atau kamu, gitu ya kan. Kemudian siapa yang penyayang binatang dari keluargamu, siapa sih yang paling lucu di dalam keluargamu. Kamu periksa satu-satu ya. Kemudian kamu tulis itu di dalam kotak nama-nama keluargamu yang memiliki sifat tertentu sesuai dengan yang ada di buku. Kemudian kita lihat yang ada di halaman 102. Di situ ada beberapa tokoh dan kemudian ada juga hewan ternak. Kita baca ya nak. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Ada semuanya di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Nah, mereka sudah mengunjungi itu nak. Banyak peternakan seperti yang sudah kita pelajari, bahwasanya hewan-hewan ternak memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ada begitu banyak peternakan yang ada di lingkungan rumah kita, seperti ada peternakan sapi, domba, bebek, juga ada burung, ya kan? Pokoknya banyak sekali nak peternakan, ya. Fungsi dari peternakan itu apa? Nah, mereka menternakkan hewan-hewan tersebut untuk apa? Kelangsungan hidup manusia. Itu dia. Nah, ini semua pembelajaran tentang PB6. Mari belajar bersama-sama. Nanti kamu review lagi ya nak, dari halaman 95 sampai halaman 102. Demikian pembelajarannya. Tetap semangat belajar. God bless you all.